Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tambah luar biasa ya. 3 kali ya. Kalau saya semangat pagi udah 3 kali ya. Angkat tangan. Coba. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yang berkata rumahnya biru, gitarnya luar biasa. Ya, pada kesempatan yang baik ini tadi sudah disampaikan Ibu Endah, dan itulah masa depan kita. Ya. Masa depan kita. Jadi kita belajar seperti itu nanti sudah mulai waspada, mulai ngerti dan sebagainya. Wah, itu adalah sudah merupakan takdir Tuhan, sunnatullah. Mesti begitu, ya. Kalau kita karunia ini umur panjang, harapan kita adalah menjadi lansia, sehat, lebih lama, bahagia, husnul khatimah. Ya, itu yang sering. Jadi pulang penuh bahagia kalau bahasanya Pak Winter, pulang penuh bahagia. Walaupun tadi ternyata juga tidak harus banyak uang kadang gitu ya, harus banyak uang ya. Yang banyak, kalau banyak uang ya nggak apa-apa gitu. Tapi harus bahagia ya, jangan sampai nggak bahagia ya. Seperti anaknya Elon Sumat itu uangnya banyak tapi nggak bahagia. Kenapa? Ya laki-laki perempuan malah pengen jadi laki-laki ya. Ini operasi sekian triliun pun dilakukan untuk menjadi laki-laki. Terus sama laki-laki mau bahagia? Enggak juga ya, karena memang tidak sesuai dengan kodratnya ya. Nah, pada kesempatan yang ini kita lanjutkan untuk Bapak dan Ibu ya, nanti bagaimana untuk melakukan screening kesehatan lansia. Ini lagi-lagi juga itu bisa ditepaki ning awake dhewe kalau kita bilang ya. Jadi kalau kita tahu nanti ya, kita bisa men-screening diri kita sendiri, level dan sebagainya ya. Walaupun nanti sekali lagi memang diantaranya instrumen-instrumen yang ada itu memang harus ya, jangan ada dusta di antara kita. Jujur gitu. Ya, lanjut. Jadi screening ini namanya adalah penapisan dari kemampuan fungsional, tadi sudah banyak dijelaskan ya. Jadi proses penuaan itu jelas menyebabkan penurunan kapasitas semuanya, namanya begitu ya. Tadi kalau dalam Al-Quran kalau di pondok ini kan sering sampaikan surat Ar-Rum ayat 54 ya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuman jalan bagi do'in kuat Tuman jalan bagi kuat Tuhan wasaibat ya. Diciptakan manusia dalam kondisi lemah, berangsur-angsur menjadi kuat, setelah kuat berangsur-angsur menjadi lemah dan berubah. Jadi kalau yang ada suanan ini harus kondo. Kalau kita sudah mulai tua, masih muda ya Pak Iman ya. Jadi sehingga perlu dilakukan deteksi dini dan upaya promotif preventif. Jadi deteksi dini dilakukan agar apa? Ya ketika diketahui secara dini, itu harapannya proses yang normal itu tidak cepat. Ya. Dalam tinggi nggak ketahuan, langsung stroke, ya gitu. Kalau terkontrol kan gitu, ya memang nanti ya ada yang mengalami stroke tapi stroke-nya itu tidak sampai kemudian bed. Gitu. Ya, kalau saya dulu di ICU langsung terima orang yang stroke yang tidak pernah periksa sama sekali ya sudah. Kalau di kesehatan sampai ini bisa bertahan 2 kali 24 jam sudah bagus. Ya rata-rata tidak bertahan ya. Itu seperti itu. Jadi termasuk promotif preventif. Ya tadi sudah sampaikan. Soal lansia mulainya 45 tahun ini adalah preventifnya. Harus sudah mulai ya. Mulai untuk mempersiapkan diri gitu ya. Tadi gerak, mager nanti mulai tidak boleh gitu ya. Dan dulu waktu kuliah pernah ada seorang dosen, dia lansia, dia hampir 100 tahun, 90 tahun, tapi ketika naik gedung, katakanlah lantai 4, dia tidak pernah menggunakan lift. Dia selalu akan menggunakan tangga. Ya. Kecuali kalau terpaksa sekali ya, tergesa-gesa pakai itu. Jadi seperti itu, diperlukan deteksi dini dan upaya promotif preventif agar lansia dapat mengoptimalkan kapasitas fungsionalnya, ya. Di mana kapasitas fungsional merupakan kemampuan lansia untuk mempertahankan fungsi tubuh yang diharapkan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Seperti itu. Jadi kalau ada intrinsic ya dari dalam, ada lingkungan yang mempengaruhi ya. Harapannya kalau dari dalam itu bagus, apapun lingkungan yang mempengaruhi ya, nanti bisa bertahan gitu ya. Dan sampai nanti kita kadang-kadang gitu ya, karena badan kita itu nggak sehat, nah hujan sedikit sudah sama kayak saya gitu ya. Badannya nggak sehat di ruangan ber AC sudah bisa
katakan nanti harus bersin 10 kali ya, itu pertahanan kita tidak cukup bagus. Jadi ini kalau secara khusus ya, jadi ada bawaan genetik, ada karakteristik individu yang dimana Tuhan itu memberikan perlindungan juga, kulit misalkan, ya. Tapi dari dalam juga. Lanjut. Mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan ini adalah menuju ke lanjut usia sehat dan untuk semua. Apa kapasitasnya nanti yang perlu dioptimalkan, perlu dilihat, perlu di screening, atau kondisi saat ini lansia itu apa yang perlu diprioritaskan? Pertanyaan adalah penurunan kognitif, penurunan pengetahuan. Kemarin saya waktu dipanelkan di Jogja itu menyampaikan profesor itu, saya profesor Pak Sorvin dan teman-teman itu hebat. Karena apa? Mendampingi orang yang semakin bodoh. Misalnya kan itu orang yang semakin bodoh gitu ya, itu luar biasa loh Pak. Kalau anak-anak kan enggak, semakin pinter gitu. Tapi orang tua itu enggak semakin pinter, tapi semakin bodoh gitu. Nah ini yang perlu, sehingga wajar kalau kita diajari kalau itu reses tambah ya, jangan kesel karena kita sedang berhadapan dengan yang orang yang semakin gitu ya. Kapasitas penurunan walaupun tadi memang tadi supaya dijaga. Kemudian mobilitas terbatas, ya. Karena kita sudah merasa ya saat ini mobilitas kita itu sudah terbatas. Suruh jalan saja, nah, sudah. Apalagi ini medannya tadi yang timur, medan begitu, badannya luar biasa itu. Kalau kita jalan, tapi mbak yang di sini jalan motor, luar biasa. Kadang-kadang kita saja sudah mengkis dia masih santai saja, kan Pak? Biasa, ya. Itu ya, mobilitas terbatas, ya. Kemudian malnutrisi, ya. Malnutrisi walaupun itu makannya banyak kok bisa kurang ya? Karena memang pencernaannya dan yang ada di dalam itu tidak bisa dipungkiri, dia akan menurun, ya. Itu gangguan penglihatan, blawur, gitu ya. Sering mabik apa saja? Blawur, gudeg, deser, bingung. Kalau saya tambahin 12. Pendengarannya begitu. Jadi wah, apa? Enggak usah. Tapi ya nanti dikira apa aja dengan gitu ya. Bapak kan keras, dikira marah. Kalau ini dikira enggak dengar gitu ya. Ini nanti ada terapi yang di situ ada upaya untuk bagaimana mendeteksi ini. Sama juga nanti. Boleh nanti dicoba. Kira-kira pendengaran kita itu masih normal atau sudah menurun ya. Kemudian secara depresi, tadi banyak hal ya, depresi ya. Anaknya sudah pergi semua, ini dan sebagainya, ditinggal putu, macam-macam, ditinggal suami, ditinggal bapak, tinggal ibu dan sebagainya. Jadi depresi, stres orang ini ya. Kemudian ada perawatan dan dukungan sosial ya. Di sini mereka itu kalau ada dukungan seperti ini, kalau kita ada suap simbah dan sebagainya, mereka akan senang. Jadi perawatan diri juga kurang. Dukungan pengasuh atau pendamping di sini juga perlu. Ya, sehingga sering sampaikan kalau yang datang ke sini, hendaklah kita yang masih punya orang tua yang masih hidup, hendaklah betul-betul bisa menjadi pendamping orang tua kita yang terbaik. Lanjut. Ya. Nah, activity daily living, jadi bagaimana kemandirian lansia itu sebenarnya dilihat dari sini, eating, makan. Ya, makannya gimana? Ya, makan yang masih bagus, ada yang harus dibantu, harus disuap, ya. Jangan macam sudah tambah. Padahal dulu ibu kita itu kalau menyuapi kita ya pelan-pelan gitu, walaupun ada yang lagi gitu ya. Lagi dilakoni kalau bayar itu lagi ya orang ya Pak. Ya, bathing jadi mandi permandian. Dressing bagaimana berpakaian ya. Sehingga ternyata di dalam kurikulum kita di pesantren nanti ada walaupun lansia ya jangan jadi lansia yang melompat gitu ya. Tetap kalau yang itu kemarin mentil ya, kalau mental ya. Kemudian transferring, jadi berpindah. Kalau yang masih mandiri kan enak ya, yang berpindah yang kursi roda atau yang harus ini harus bagaimana cara berpindah. Toileting, kamar mandi. Sehingga nanti memang kamar lainnya harus desain yang sesuai dengan lansia. Kemudian walking and bagaimana jalan bakal ya. Lanjut. Ini ya. Jadi penurunan kognitif nanti ada instrumen pertanyaan dari aku ya.
Keterbatasan mobilitas ini nanti kita tes berdiri dari kursi, ya, carriage test. Malnutrisi ini ada pertanyaan, instrumen pertanyaan dari WHO nanti ya untuk bagaimana kita screening. Penglihatan ya ini bisa ya dengan dites apa namanya di puskesmas maupun nanti bisa kita sendiri ya. Ya walaupun nanti tidak harus normal lah berdiri di sana 20 langkah, ya di sini 1 2 1 2 misalkan gitu ya. Mbah ketok mbah kurang mbah wis ora ketok enak ya wis terus mendekat lagi gitu. Ada kan begitu ya. Kemudian gangguan pendengaran tes berbisik. Ya, berbisik-bisik ya. Ya, karena gejala depresi ada instrumen bertanya dari WHO yang dinamakan GDS, depression bagaimana geriatric depression screening. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan di situ diminta dijawab dengan jujur, nanti ada penilaiannya, maka akan kelihatan ini baik dalam kondisi masalah secara jiwa. Lanjut. Ya. Di sini untuk kondisi prioritas terkait penurunan kapasitas intelijensi di dalam penurunan kognitif ini nanti ada tes ya. Mengingat 3 kata bunga, pintu, nasi ya. Jadi jangan cocok tadi ya. Bunga, pintu, nasi ya. Nah jadi kan ini sudah biasa masih ingat ya. Nanti bisa kalau yang muda barangkali bisa 5, tapi ini memang pertanyaan simple yang bisa dilakukan. Baik itu kira-kira jadi pertanyaannya boleh diganti tapi jangan berkesinambungan. Misalkan sendok, piring itu kan ya. Jadi kata-kata yang tidak ada hubungannya nanti diminta untuk mengikuti lagi. Mbak tadi saya ngomong apa? Ya. Jadi nanti ada ininya. Jadi kalau pada salah satu pertanyaan orientasi terhadap waktu dan tempat ya, tanggal berapa sekarang? Ya. Walaupun screeningnya nanti tidak harus bawa ini kertasnya ya. Mbak, tirukan Mbak ya. Tanggal sekarang berapa Mbak? Enggak ya. Jadi kan Mbak umurnya berapa? Jawab ya, umurnya tanggal lahir tanggal berapa. Jadi ketika kita sudah hafal itu screening tidak harus ada di depan kertas, tapi bisa langsung tanya. Namanya siapa Mbak? Tanggal lahir berapa Mbak? Umur berapa Mbak? Sekarang di mana dengan Mbak? Gitu ya. Ya, nanti ngomong yang lain. Kok Presiden Indonesia sekarang siapa Mbak? Gitu. Itu nanti akan ketemu selesai pertanyaan itu. Tapi karena ini kita nanti ditarget, ya. Jadi sampai akhir Juli kita nanti diminta untuk men-screening 340 orang lansia. Semuanya. Jadi nanti dibagi 3. Jadi Ambarawa berapa, Bali Biru berapa, Gedangan berapa, itu dibagi 340 itu dibagi. Nah harapannya nanti sih kita berharap katakanlah kalau lokusnya Desa Gedong itu semua lansia yang ada itu bisa dilakukan screening sehingga nanti kalau di sini pemegang program kesehatan lansia Mbak Fitri tunjuk tangan. Nah Mbak Fitri ini dia di Wisma sebagai penanggung jawab kesehatan lansia. Kalau yang Ambarawa Mbak Sinta, Mbak Geril, yang Gedangan. Pak ini saya bukan dari lansia tapi kita. Oke. Nanti di situ membantu beliau itu ya yang belum karena selama ini memang sudah sebagian dilakukan tapi belum secara lengkap sampai tingkatan screening seperti ini. Jadi ulangi 3 kali satu. Keterbatasan mobilitas tes berdiri dan dari kursi nanti ya. Berdiri dari kursi 5 kali tanpa menggunakan tangan. Apakah orang tersebut dapat berdiri di kursi sebanyak 5 kali dalam 14 detik? Ya, nanti kalau kita bisa nanti dipraktekkan ya. Kemudian malnutrisi, ya. Apakah berat badan Anda berkurang lebih dari 3 kilo dalam 3 bulan terakhir? Ini kan ada penimbangan terus sebenarnya nanti ya. Walaupun besok itu kita baru pertama. Apakah Anda bilang nafsu makan? Ya. Apakah ukuran lingkar lengan atau lila kurang dari? Ya nanti bisa diukur pakai metri. Ya. Sama kita juga kalau boleh diukur lengan tangan kita kurang dari 21 enggak? Ya, kalau kemarin ada yang sekarang tinggi badan kita diukur jangan-jangan ikut stunting. Gangguan penglihatan apakah mengalami masalah pada mata, kesulitan melihat jauh, ya, membaca, itu bisa juga tadi tidak bertanya tapi dari jauh itu kita, Mbah ningali kula mboten Mbah, artinya pertanyaan-pertanyaan itu untuk melurus lintasan itu. Arahnya kita paham bahwa dia mengalami gangguan atau tidak. Kemudian gangguan pendengaran tadi ada
bisikan saat tes bisik, ya, mendengar bisikan saat tes bisik, ya. Kalau kita ada pola permainan yang bisik-bisik itu, ya, sebenarnya kita paham atau tidak, atau dengar atau tidak, gitu. Kalau Mbak sudah nggak dengar, ya sudah, nanti bagaimana ketika kita pendekatan kepada Mbah itu tidak dengan suara yang dominan, barangkali dengan verbal communication, jadi non verbal, ya, dengan gerakan tangan, dengan singgungan atau sentuhan. Gejala depresi, ya. Selama 2 minggu terakhir apakah Anda merasa terganggu? Nanti di sini ada, ya. Minimal ini 2 pertanyaan. Perasaan sedih, tertekan, atau putus asa, ya. Sedikit minat, kesenangan dalam melakukan sesuatu. Gak senang yo angel, padahal senang itu kan senang gitu. Tapi gak mau. Ya, sehingga untuk mengetahui orang sudah mulai bermasalah jiwa, itu pertanyaannya sekarang disederhanakan 2. Hanya 2 saja. Perasaan sedih itu sering dikeluh kesahkan. Jadi kalau orang di sekitar kita itu, nanti kalau kader-kader kesehatan jiwa itu, kok mulai ada orang yang telah keluh terus itu. Perhatian. Yang kedua, orang itu sudah tidak mau bergaul di masyarakat, sudah menarik diri, pertemuan PKK nggak ikut, terus yang nggak ikut, maka itu perlu diwaspadai. Sehingga nanti ada desa siaga siaga jiwa. Jadi kalau ada kadernya begitu, silakan disampaikan. Nanti ada pendekatan. Kenapa kok panjenengan seperti ini? Ini berarti ada indikasi orang dengan masalah jiwa. Sama di rumah bapak ibu nanti juga, ya. Wah, nah ini kok sudah mulai bagi sekolah udah ngumpet di kamar, main HP, nggak pernah ini, suruh makan yang kangko begitu, ya. Perhatian, ya. Apalagi wah sekolahnya angel waktu misalnya ini, ya udah itu harus waspada karena boleh jadi dia sedang mengalami masalah jiwa. Kebetulan saya di Wismas memegang program kesehatan jiwa. Lanjut. Ya, ini ada tes kemandirian. Nanti silakan, itu sudah ada apa? Di situ sudah diberikan, ya, makan itu bagaimana mandiri atau butuh dibantu, ya, butuh bantuan memotong, memoles tembaga, atau tidak mampu harus disipak. Mandi, ya, bisa mandi sendiri atau tidak, ya. Kemudian perawatan diri, ya, ya, jadi perawatan muka, rambut, gigi, bercukur, ya, berpakaian, ya, dibantu atau mandiri. Buang air, ya. Ya, jadi mengalami ini enggak, jadi kalau misalnya sampai di kateter, ya, atau dia teratur bagus masih, ya. Kemudian buang air besar, ya, sama, ya. Kemudian toilet atau kamar mandi untuk buang air besar tadi butuh bantuan ke sana enggak, gitu, atau mandi. Transfer itu udah berpindah berjalan, ya. Mampu butuh bantuan untuk bisa duduk, bantuan kecil 1 orang atau mandiri. Kemudian mobilitas, tidak mampu menggunakan kursi roda, berjalan dengan bantuan 1 orang, ya, di cengkleng istilahnya, ya, atau 2 orang atau mandiri, meskipun menggunakan alat bantu seperti tongkat, tapi dia tetap namanya mandiri, ya, walaupun dipakai tongkat, ya. Ini Jatuh Usman itu suka pakai tongkat, gitu. Ya, senjata juga soalnya. Ya. Naik turun tangga membutuhkan bantuan alat atau mandiri. Jadi kalau nanti ini ya sudah jadi tangganya, memang tangganya harus ada pegangannya. Kalau dia pegangan tangga untuk naik ke atas, berarti dia butuh bantuan. Dia ininya 1. Tapi kalau tanpa, ya walaupun nanti juga ada setelah di atas itu gimana? Seger biasa atau berarti itu harus diwaspadai karena kerja jantungnya sudah mulai bermasalah. Lanjut, ini untuk yang kemudian untuk kognitif, ya. Ada namanya Ambivert Mental Test, ada 10 pada beberapa pertanyaan, ya, yang ditanyakan, ya. Jadi umur kita, Mbak. Waktu 1 jam sekarang, ya. Waktu atau jam sekarang, Mbak, jam kita, Mbak. Tapi ini tidak harus berurutan, pertanyaannya kayak menginterogasi. Jangan seperti menginterogasi, gitu. Pertanyaannya bisa bisa bolak-balik gitu, ya, sambil ngomong-ngomong juga. Jadi kalau saya datang ada santri baru itu sebenarnya dia itu Pak ini tolong di screening, ya. Jadi ngomong-ngomong di kelas pun saya bisa melakukan screening. Mbak tolong kenal nama siapa, tanggalnya kapan, itu screening gitu. Nanti tinggal dituangkan di dalam kertas ini sebagai bukti dokumen, ya, ditulis di situ, ya. Sehingga nanti kalau
di posyandu mestinya seperti itu. Jadi ada periodik dilakukan upaya-upaya screening, nanti akan ketahuan berapa perkembangannya. Ya, karena nanti memang di antara tugas kita juga mengentry di aplikasi sehingga kerja ibu bapak itu nanti akan diketahui oleh Kemenkes. Ya, itu seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi saat ini berada di mana, tahun ini tahun berapa, ya, mengenali orang yang ada di rumah sakit. Oleh karena itu sebelumnya maksudnya perkenalan dulu, jangan Bu, jadi kan tahu saya enggak gitu. Santri baru datang, dia tahu juga tahu, belum perkenalan gitu. Harusnya kenalan dulu gitu. Tapi setelah itu ditanyakan, Bu, kenal saya, nama saya siapa? Ya, kok nggak ngerti, nanti kenalan lagi, tanyakan lagi gitu. Kok nggak kenal ya sudah, berarti memang nanti skornya adalah salah 0 gitu ya. Nama Presiden RI misalkan, sekarang siapa Mbak? Cerita dulu masalah zaman dia dan sebagainya. Setelah itu nanti tanya saat ini Presiden saat ini sih enggak Jokowi ya, gitu juga tuh. Sopo ya, jadi kemarin yang kita tahu yang santri yang terakhir kita itu kemarin kan memang mengalami di Indonesia. Wah, dia nggak tahu karena memang tadi sudah mengalami di Indonesia. Kemudian tanggal kelahiran, ya kalau nggak tahu, kalau dulu kan nggak tahu Pak, kalau lahir waktu zaman apa nih perang Surabaya kayak gitu. Nah, kemudian menghitung balik dari 20 ke 1, 20, 19, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 3, 2, 1. Ya, seperti itu. Ya. Ya kalau balance saya tidak seperti yang masih muda, video nom. Terus Mbak 20, 19, 19, alon-alon. Ngurung-ngurung, ini salah itu. Jangan dulu gitu ya, karena memang tadi terjadi penurunan. Jadi ada pertanyaannya, apakah Anda sebenarnya puas dengan kehidupan Anda? Wah, ada orang yang langsung puas dalam apa gitu. Jadi pokoknya ini Mbak, kira-kira jenengan wis umur 20 tahun ini, selama ini yang semuanya yang jenengan sampai itu kini jenengan wis puas apa deh. Alhamdulillah Pak, ampun. Walaupun belum 100%, tapi kadang-kadang ada yang menjawab 90, 80 dan sebagainya, kan tidak semuanya ya. Alhamdulillah, mau rampung ya Pak, bos plong. Ya sering yang gitu, plong semua. Terus tanggungan gue tentang dari mikir apa ini. Ya seperti itu. Anda sering merasa bosan? Ya, kadang-kadang begitu. Pernah bosan? Ingat yang busana, yang suka busana, perhatian. Ya. Ya. Kemudian sering merasa tidak berdaya. Nah terus istilahnya kenapa? Misalnya apa gitu? Jangan merasa tidak berdaya. Tapi memang karena itu tadi, karena padahal dia itu dulu misalkan ya, waktu masih muda, cak apa di sana perhatian. Tapi saya ingin menyentuh membuat sakit. Nah suatu saat memang kalau di masyarakat nanti perlu gitu ya, kerjasama ini butuh biasanya ini gaji pintar kok, ya ini mah gaji mbak, ternyata bisa. Gitu. Apakah merasa tidak berharga seperti perasaan pada saat ini? Anda merasa tidak berharga? Mungkin bapak harus berpikir lagi, kalau diajak opo, nanti dan sebagainya, Islam, masalah anak-anak juga sudah nggak nganggep misalnya. Kalau satu pertanyaan ini yang ideal saja, termasuk di RSQ, jadi yang self penilaian, ini kalau sudah tidak merasa berharga ini jadi perhatian. Jadi kalau bapak dan ibu mungkin kalau di pusat nanti ada deteksinya yang namanya SRQ, dikasih soal dari pertanyaan ada 20 ya, itu 20 pertanyaan, sekali lagi juga harus dijawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Itu pertanyaan 16 dan 17 semua yang perlu diwaspadai. Misalnya yang pertama adalah merasa tidak berharga, yang kedua ingin mengakhiri hidup. Kalau salah satu diisi, maka bagi kita sebagai pemegang kesehatan jiwa atau bapak ibu ya, itu sudah harus waspada. Ya. Karena itu ini ya sangat berat. Jadi kalau merasa tidak berharga dua ya sudah. Ya, nanti ini. Jadi kalau skornya 1 jika tidak 0 ya, kalau iya 1 ya. Nanti dihitung ya. Jika skor 2 sampai 4 menunjukkan adanya gangguan depresi.
Jadi kalau skornya oke Bu, malah justru di situ mengalami masalah. Jangan sampai keliru ya. Ini skornya baik kok Pak, 4 kok Pak, lulus. Jangan gitu. Justru dengan 4 itu dia malah bermasalah karena pertanyaannya yang ada di sana adalah pertanyaan-pertanyaan yang negatif. Ya, itu untuk yang gejala depresi. Sekali lagi ini juga untuk kita ya. Kita jujur jawab. Nah, kalau nanti sudah tahu seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau di puskesmas nanti ada istilahnya memang TTC ya, teman tempat curhat. Yang curhatlah kepada orang yang benar-benar percaya sehingga unek-uneknya disampaikan dia plong. Walaupun belum ada solusi. Lanjut. Nah, tes berdiri dari kursi, ya, tes ya. Jadi sebelumnya ditanyakan apakah Anda pikir akan aman bagi Anda untuk mencoba berdiri dari kursi 5 kali tanpa menggunakan lengan Anda? Ya, ini ya, ini prosesnya. Prosesnya itu silakan kursinya agak ditarik ke belakang. Berdiri, silakan berdiri. Ya, kita sedikit agak praktek langsung tentang bagaimana duduk ya. Setelah itu silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan dan letakkan tangan Anda berada di atas dada seperti itu. Sudah ya, sudah cukup ya. Setelah itu silakan duduk berdiri nanti ya. Tidak dengan 14 detik. Seperti itu ya. Coba silakan duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri. Iya, seperti itu nanti. Aman belum? Aman. Jadi seperti itu ya. Jadi itu waktu yang dibutuhkan. Penilaian lebih lanjut diperlukan jika seorang tidak dapat berdiri 5 kali dalam waktu 14 detik. 14 detik ya. 14 detik. Kalau kurang dari 5 berarti ya seperti itu nanti tes ya. Ya, nanti boleh kalau dengan lansia itu silakan ya, atau nanti dalam hal tertentu kalau tidak di kursi sih sebenarnya. Lanjut mobilitasnya. Pelatihan tes melihat minggir kontin, ya itu. Ini caranya seperti ini ya. Jalan 20 langkah sama dengan 6 meter ya. Posisi orang yang akan diperiksa dengan pemeriksa berhadapan. Ya, tadi ya. Wah itu ya sopo mbak, itu aku mbak, aku sopo mbak gitu. Dalam jalan-jalan di jauh gitu ya. Udah ngetes, mbah, oh kita Sriato, mantap. Penglihatannya masih atau biasanya, oh tak Sriato, kalau mbah, jadi kan saya masih muda ya. Oh Sarikin, iya gitu. Lalu mbah, kemana mbah, sopo yo. Terus, ya, orang ketok. Langkah kaki biasa normal orang dewasa, tidak berlari dan tidak melompat. Ya, pemerintah dilakukan pada tempat yang tidak gelap, tidak terang, tapi jangan disorot juga. Ya, jadi dengan cahaya yang bagus. Bagi pemirsa maupun akalibra tidak boleh berada pada sorotan lampu agar tidak kesulitan dalam melihat. Ya, seperti ini. Ya, silakan lanjut. Ini tes ya. Tes melihat dengan ya. Suruh menghitung biasanya gitu ya. Kalau di ini memang jarak di ini ya. Kalau di rumah sakit ada huruf gitu ya. Namanya apa itu? Tes? Apa? Apa ayo? Ya. Seperti itu. Jadi jaringan yang ini. Ya, jadi diminta menghitung. Jadi tutup mata. 1. Berapa apa? Ya, 1, 2, 3 gitu. Jadi jangan 10 juga. 1, 2, 3, 1. Ya. Ya. Jadi periksa dan mata yang diperiksa harus sejajar. Tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah. Mata diperiksa secara bergantian dengan untuk salah satu mata yang diperiksa. Ya, mata ditutup harus dengan telapak tangan agar tidak mengintip dari jari-jari tangan. Karena memang akan berbeda antara. Jadi tutupnya pakai ini ya, jangan pakai ini. Wetok gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mata itu harus dengan telapak tangan agar tidak mengintip dari jari-jari tangan dan tidak boleh menekan bola mata. Jadi di sini ditutupnya tidak gini, tapi dia saat diletakkan. Ya, kan sudah nggak kelihatan tinggal 1 tok gitu ya.
Jadi tidak perlu ditekan bukan apa. Ya. Ditekan pusat saat melakukan pesan hitung jari dan tidak boleh berurutan. 1 kan? Ya misalkan 2, 4. Jadi sampai 3. Jadi agak sejajar dengan yang lebih sejajar. Ya. Lanjut. Bersama nih ya. Menghitung sama. Jadi dikali benar secara berturut-turut masing-masing mata apabila kurang dari 3 maka terdapat gangguan. Tadi gangguan tadi ya. Lanjut ya. Pemeriksaan pendengaran dengan berbisik ya. Ya. Caranya adalah berdiri di belakang dengan jarak sekitar 1 lengan. 1 lengan ya. Ya. Menghadap ke satu sisi orang yang diperiksa. Pemeriksa dilakukan di ruang hadap suara. Ini kalau ada suara tapi kalau kurang ramping nggak dengar malah kalau suara gergaji tapi malah dengar suara sana ya dibanding dengan suara yang di sini ya, karena desibelnya berbeda. Minta orang yang diperiksa atau asisten untuk menutup telinga sebelah yang tidak diperiksa dengan menekan tragus. Panjuran ini mengenai telinga itu plek ya. Di zaman pakai biji gini ya, nutup telinga itu sebenarnya tinggal dipakainya loh, ditekan udah tinggal 1 tok yang dengar ya. Minta orang bisa untuk mengulang kata-kata Anda. Kata-kata Anda harus diucapkan 1 per 1. Makan, terong, kosong. Ya gak ada tuh dia. Biasanya diminta menirukan ya. Masih dalam satu waktu. Jika lebih dari 3 kata dan Anda yakin bahwa dia mendapat pendengaran dengan jelas, maka orang tersebut kemungkinan memiliki pendengaran normal di telinga itu ya. Pindah ke posisi telinga sebelahnya. Jadi ini di telinga ya. Jadi kalau tadi yang kanan ini segantian yang kiri seperti itu. Lanjut. Kemudian cara pengukuran lingkar betis ini alhamdulillah ada yang bapak-bapak. Nanti kalau yang bapak-bapak simba-simba sedang buka kan. Kalau lagi-lagi ya. Lingkar betis dengan subjek duduk atau berdiri. Sebelum pengukuran lansia diminta untuk menggulung celana sampai di atas betis. Lansia duduk dengan posisi tidak bersandar atau berdiri dengan beban berat badan terbagi merata pada kedua kaki menghadap ke pengukur. Jadi istilahnya kalau orang beratnya itu seimbang kan lebar kaki ini selebar bahu. Ya. Jadi jangan begini juga. Ini enggak seimbang namanya. Atau jujur juga kurang intinya. Kalau sini nanti jadi kan nggak bisa, nanti betis yang tadi ini. Jadi sejajar dengan bahu sehingga Anda lebih mudah ketika mengukurnya kelihatan bisa dan ukur ya seperti itu. Ini sebenarnya untuk mengukur bagaimana nanti otot lansia itu gitu ya. Kita juga sama. Bisa saja nanti dalam hal ini kegemukan ataupun ada yang sudah mulai atrofi, mengecil antara kanan dan kiri atau apa ya, ototnya sudah mulai mengecil. Bahkan istilahnya antara kanan dan kiri tidak sama ya. Lingkar kita ukur pada betis dengan diameter terbesar ya. Diameter terbesar dilihat terbesar. Melakukan ulang-ulang di atas dan di bawah titik ukuran yang pertama untuk memastikan diameter terbesar diukur. Jadi kalau sudah ketemu yang besar dicoba yang di bawahnya dan dicoba yang di atasnya. Karena betis itu kan bentuknya begini nanti ya. Betisnya lebih kecil, ini lebih kecil. Yang ini terbesarnya untuk memastikan bahwa kita ada ya. Pembacaan skala dilakukan pada alat dengan ketelitian 0,1 ya, 0,1. Kalau ini terlalu kecil ya. Oh ada, ini tapi ini apa istilahnya inci. Ini ada ya, yang ini ada cuma kecil-kecil. Meter yang saya bawa ini. Berarti ada yang gede ya. Link atau lingkar betis dengan subjek berbaring. Lansia berbaring di atas lantai atau kasur dengan permukaan rata tanpa menggunakan bantal dan alas atau alas kepala topi. Posisi lutut berdiri subjek pada sudut 90 derajat. Lingkarkan pita ukur pada betis dengan diameter yang bersama tadi ya. Tarik pita hingga pas sehingga tidak begitu ketat. Ya. Pembacaan skala dilakukan pada alat dengan ketelitian 0,1 ya. Jadi nanti tidak satu persis atau 2, berapa, 2,3, berapa gitu ya. Pengulangan pun harus dilakukan serupa dengan perbedaan ketelitian pada kisaran 0,5 cm. Ya. Ini memang jarang-jarang dilakukan untuk betis ini. Lanjut. Kemudian cara mengukur lingkar lengan atas sama ya, ini 9 ya.
Jadi diminta duduk atau berdiri dengan lengan 90 derajat. Ya. Ojo mateng, santai saja. Sama ya, seperti itu dengan metode. Lanjut. Lingkar pinggang. Nah, ini lingkar pinggang ini yang memang harus terus dicari. Karena lingkar pinggang salah satu dari indikasi terkait dengan obesitas nanti ya. Jadi kalau pakaian diperhatikan, jangan sampai pakai jaket yang tebal ya tidak terlalu lelah gitu. Kalau bisa dikurangi itu tidak sampai 1 cm. Kalau saya ini bisa 1 cm karena masih pakai kaos dalam, pakai kaos ini lagi pakai baju. Jadi kalau dihitung berapa mili dengan lingkar seperti itu, maka akan bagusnya memang ya dibuka sebenarnya gitu. Dibuka sehingga menurut saja. Tapi kan ini di posyandu kan nggak ada ruangan tertutup, nanti buka-buka ya gimana ya. Sehingga kadang-kadang untuk lingkar pinggang ini memang tidak bisa disalin. Tapi ya semaksimal dilakukan ya. Kita ukur dilihat setepat mungkin sesuai dengan bidang horizontal. Pembacaan sekarang tadi dengan 0,1. Batas ambang ukur lingkar pinggang yang termasuk kategori berisiko adalah bila lebih dari 90 cm. Mohon maaf kalau saya sudah di atas ambang karena tadi saya ukur 94. Berarti lebih dari 90 ya. Untuk laki-laki dan lebih dari 80 cm untuk perempuan. Meskipun indeks massa tubuh seseorang dalam kategori normal, namun bila ukuran lingkar pinggang di atas batas ambang tersebut mengalami, artinya orang tersebut mengalami resiko kesehatan. Ada apa dengan perutnya? Gitu loh. Ini badannya, ini indeks massa tubuhnya kecil, bahkan di bawah normal, tapi kok perutnya hamil? Enggak hamil lagi. Ada apa ini dengan perutnya? Gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau indeks massa tubuh adalah pengukuran di mana ya berat badan dibagi. Ada yang ingat? Bukan? Indeks massa tubuh? Ya. Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Ya. Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Ketemunya berapa? Nanti sekarang aplikasi dua enak ya. Aplikasi di Google itu sudah tinggal masukkan berat badan. Nah, kalau yang di puskesmas tinggal di care itu di BPJS masukkan di badan akan langsung ketemu IMD-nya. Nanti seperti itu. Nah, IMD ini Mbak, ini wilayahnya ibu-ibu yang di kesehatan. Jadi kader ya. Walaupun kadang perlu ada panduan bukunya itu, grafiknya itu ada juga. Kayak anak-anak itu yang tabel. Ya. Lanjut. Terima kasih. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan screening. Sekali pengalaman kita screening seperti ini, maka kalau saya sering ya menepati di kita sendiri. Jadi kalau saya sering screen anak-anak ya dengan ini, dengan SRQ dan sebagainya, kadang-kadang saya juga memahami ini ada masalah nggak saya ya, alhamdulillah masih bagus ya, seperti itu. Ini pengalaman. Kemudian juga ketika Bapak dan Ibu nanti bisa men-screening seperti itu, ini lagi-lagi memang kerja-kerja kita ya kita berharap sih tidak, kalau kita berdoa dunia hasanah orang dunianya baik itu kan untuk bayaran, untuk ini balasan dan lain sebagainya. Tapi kalaupun tidak, maka kita tetap berharap ada fil akhirati hasanah. Kita ingin juga nanti kehidupannya seperti yang saya sampaikan pada gambaran dulu kader terutama di Bandung. Kalaupun kita tidak ini, insya Allah lah, kalau kita sudah tua dan kemudian membutuhkan harus diopeng seperti ini, setidaknya memori orang itu sudah ya putar selian dari ngopeni wong tuaku, ngopeni bareng saya udah dikadri ya kosong orang toh. Kan seperti itu orang itu ya. Orang itu seperti itu kadang-kadang itu ya. Hanya bagian yang perlu kita berarti di kerja sosial yang kita lakukan itu ya kadang orang ya pengennya tuh ya wani biro gitu ya. Ya, mohon maaf kalau saya dulu begitu ya. Setelah di puskesmas ada satu rumah sakit, mungkin Pak Swin saya minta tangani ICU tempat kami, bayarnya di jarum biro.
Kan ya Bu ya, gajinya ditanya lu suruh minta berapa gitu. Tapi alhamdulillah saya punya yang lebih besar. Yang lebih besar yaitu kerja-kerja sosial gitu ya, kerja sosial lebih besar loh Bu ya, banyak sedulur, banyak rezeki, banyak macam-macam gitu ya. Ya itu dia. Ya terima kasih. Itu ada yang ditanyakan? Diskusi? Atau berdiri dulu deh? Yuk berdiri semua. Biasa senang. Seperti biasa ya yuk. Tangan gerakan seperti biasa. Ya. Tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk silang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelingking. Seperti meraih ke depan ya, biar terasa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Temput jempol dan kelingking. Dan telunjuk ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Punggung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Tepuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 lagi. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punggung. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Detik. Tadi yang di screen di materi ini kan terkait dengan kesehatan itu kan hal-hal yang terkait dengan fisik. Saya pernah ingat dulu yang pernah disampaikan, terkadang para lansia itu datang ke posyandu atau datang ke kita ini jadi orang sehat, ini kok dirasake wae kabeh. Nah ternyata setelah di screening, ternyata dengan screening Rofia itu bisa menyehatkan semuanya. Mohon pengalaman jenengan yang sudah berkecimpung di dunia kesehatan dan nanti solusinya seperti apa? Matur suwun. Ya. Jadi terima kasih. Jadi tadi sebenarnya ada beberapa yang terutama yang geriatric depression skill, tapi karena ini tahap awal memang saya lihat di IRR tadi menggunakan disederhanakan. Jadi di geriatric depression skill itu sebenarnya pertanyaan kalau kita 10 atau berapa tadi, ini hanya 4 saja ya. Hanya 4 saja. Nah, dari pertanyaan kalau nanti lihat di kita tadi ada ya Budi ya, yang asli. Nah ini yang ini ada 15 pertanyaan instrumen geriatric depression skill yang asli. Ini ada 15 pertanyaan, inilah yang nanti akan ketemu terkait dengan masalah sakitnya di sini. Ya, sakitnya Mbak, jenengan sakitnya di sini Mbak. Di hati maksudnya. Nah, ketika dilihat dari sini nanti sudah jumlahnya sudah banyak, kali ini ada 4 tadi ya. Disederhanakan menjadi 4 fokus, 4. Ya, karena di sini mungkin kader dengan tenaga kesehatan akan berbeda. Gitu. Walaupun kalau mau menggunakan ini juga boleh. Ya, lebih baik ya, karena sudah menyeluruh ya di situ. Nah, disitulah kita akan kelihatan nilainya berapa. Ini kalau misalnya dari 15 itu nilainya berapa kan? Dan kalau 4 tadi nilainya kalau 2 sampai 4 berarti dia sudah ada sakitnya di sini. Nah, kalau sudah sakitnya di sini, maka nanti pendekatannya adalah pendekatan secara spiritual. Sebagaimana tadi saya berikan Bu Endah terkait dengan ya, spiritual, karena betul fisik itu hanya 20% saja sebenarnya. Tapi kalau orang punya emosional yang baik, itu ya walaupun sakitnya itu sebenarnya itu tahu campur sebenarnya.
itu nggak banyak kelah keluh sebenarnya. Saya punya teman itu baru satu itu keluhannya itu masya Allah. Jadi itu dia sudah mengaku kalau saya itu muridnya Pak Solihin. Jadi kalau orang gangguan jiwa di Banyu Biru itu kan saya sering istrikan murid. Ada sekitar 70, yang berat itu ada 75. Kalau yang tidak berat atau bermasalah itu mau bioan tidak banyak tahun. Saya ketemu menganalisis satu sekolah kemarin aja, muridnya yang 200-an itu lebih dari separuhnya itu sudah bermasalah terkait dengan sakitnya di sini. 5 itu bullying, kemudian tidak percaya diri, rendah gitu ya, atau persoalan itu seperti itu Pak. Jadi nanti kalau kita pakai depression skill ini akan ketahuan. Walaupun nanti memang setelah kita ketahuan seperti ini, biasanya saya tarik ke ruangan yang lain, suruh cerita ada masalah apa Mbak. Betul apa kok Pak, betul tentang masalah. Nah, wis jujur mau kali kudu nih. Gitu ya, gitu ya. Jangan ada masalah apa, misalnya kita menangis, dia kan dia menangis, menceritakan apa ya. Saya tanya, biasanya sholat pun betul Mbak. Solusinya langsung ya sholat gitu. Sakit ngasih uang betul Mbak. Betul. Nah yang lain juga sama gitu. Pendekatannya, tinggal saya kalau pendekatannya agamanya apa gitu. Maka ikutilah Mbak. Karena tadi saya sampaikan 2 tanda seseorang ketika sudah mengalami ini, berarti dia tandanya sudah mengalami masalah jiwa. Belum gangguan loh ya, masalah. Karena di kesehatan itu ada, kesehatan jiwa itu ada tingkat-tingkatan, sehat, masalah, dan gangguan. Jadi orang yang sehat jiwa, ada yang orang sedang bermasalah jiwanya, ada orang sudah mengalami gangguan jiwa. Yang ini lebih berat ya. Saya dalam 2020 itu menjadi karyawannya Suryo Hospital Magelang. Karena aku semuanya murid ke sana 2 hari berturut-turut. Pusing juga tuh. Yang satu selegram, yang satu pendiam. Gitu ya. Yang satu selegram. Dia gay, tulis gay. Awalnya oke, masih muda. Itu Mas. Jadi ini gitu. Nanti pendekatan di nanti depression skilling adalah memang nanti lebih banyak bagaimana kita pendekatan ke. Jadi yang dari pesantren kan ada instrumen GDS, Geriatin Depression Skill, ada Ambivert Mental Test sama di sana juga ada. Tapi memang untuk kita saat ini disederhanakan, diambil fokusnya saja agar lebih mudah. Kita berlatihnya tuh lebih mudah gitu loh. Nanti kalau tiba-tiba dikasih yang banyak ini kan bisa Asal metonik. posisi ambulansnya itu bisa lama banget nanti gitu karena ditanya seperti ini gitu. Di sana baik gitu. Sampai kemarin ada, karena kalau kita sudah paham itu kan enak ya. Sebenarnya kalau sudah paham, apalagi kalau yang pilihannya masing-masing kan paham ya. Karena saya punya dokter baru intensif itu, tanyanya baru lama, wah ini kalau Pak Solih itu Pak Mati nggak tanya-tanya gitu, terlalu lama, pegang baru. Ya kalau kita sudah tahu, Mbak, sakitnya apa gitu lah, itu udah kamu baik, apa sih ngerti gitu loh. Karena udah biasa gitu, langsung kasih obat gitu. Apa yang mana lu jangan obat dulu. Oh, jadi ini. Jadi obatnya kok nggak sakit sebenarnya. Biasa Pak vitamin udah selesai. Itu diantaranya. Jadi ketika orang itu istilahnya di lingkungan masing-masing nanti ya, itu gimana kita melihat mbah-mbah yang ada di situ, dilihat dia dibantu dan sebagainya. Ini ciri khas dari Indonesia dengan budayanya itu. Harapannya benar-benar bisa dilakukan. Itu ya Pak ya. Jadi masih ada lagi? Berarti kalau tadi itu 4 pertanyaan 2-4 sudah dikatakan gangguan. Kalau ini berarti merujuk 15 pertanyaan nanti ada 10 gitu. Ya ada panduannya nanti. Kalau mau yang 15 nanti ada panduan sendiri. Tapi ini kemarin dia memang saya minta sekalian di yang milik pesantren yang biasa kita gunakan untuk santri yang masuk ke sini menggunakan itu di awal. Walaupun sekali lagi kalau santri di sini akan lama pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang tidak sekaligus. Termasuk ADL yang tadi, ya jangan ditanya, iso munggah tangga Mbah. Ya, kalau lansia aja di sini, kader-kader ada senam lansia dijajak jalan-jalan, naik turun dan sebagainya, jadi enjoy ya udah, jangan dipertanyain lagi gitu. Jangan usah ditanya, iso munggah tangga gitu.
Jadi saya begitu, jadi sama sebenarnya kalau di puskesmas juga boleh dilakukan. Mbah, kok ditimbali rencang menginggil kok dengan dia kuat nggak dia jalan tanda puskesmas itu. Wah, pun sakit itu Pak, coba Pak, betul kuat Pak, mungkin perlu nggak sesek enggak, sudah berarti sudah secara ini. Jadi trik-trik bagaimana kita melakukan screening itu nanti begitu, walaupun ini butuh pembelajaran ya, butuh kulino ya. Jadi termasuk pertanyaan-pertanyaan kan kalau kita hafal lah. Ya, balapan itu yuk Mbah yuk 20 dari 1 ya, dari gitu. Berapa menit dah gitu. Atau yang mau ditanyakan itu ya. Ada lagi? Silahkan. Oke, dengan sekali ini. Ini yang paling pokok memang nanti GDS, Identification Skill. Yang kedua AMT, Applied Mental Test itu untuk mengukur kerukunan. Kemudian ADL, Activity Daily Living, untuk mengukur tingkat kemandirian. Ya, terus sekali lagi nanti kalau orangnya sudah biasa ke kamar mandi, kita lihat di sini nggak usah ditanyakan itu. Yang buang air tadi cuma banyak sok. Ya kadang-kadang ketahuan sih. Pak, Pak, butuh sakit dari sholat Jawa, juga kok di sini butuh sakit terkontrol lah, sudah jelas, tanpa harus ditanyakan. Itu tekniknya gitu. Jadi kalau jalan sih, masa juga begitu. Kalau dia terbongkok, butuh sakit gitu. Sudah, berarti dia toilet kreditnya terkait dengan BAK itu sudah tidak, ya bisa menilai berapa dari situ. Apalagi kalau pakai camper sudah, berarti kan memang. Kalau secara khusus enggak, tapi kalau memang dia sudah tidak bisa terkontrol sama sekali dan sebagainya, maka ya berarti apalagi yang sudah biasanya sudah luar biasa ya gimana lagi ya, maka fikih sholat nanti akan berbeda ya Bu ya. Ada orang yang sudah bisa sama sekali jadi tidak sholat. Nanti gimana memang itu nanti ditanyakan secara fikih ya. Susah ya, harus cari betul waktu yang bisa gitu tapi ya. Atau kalau memang bagus ya, kalau sudah tidak bisa sebenarnya ada tindakan yang bisa dilakukan dengan memasang kateter. Jadi kalau kateter kan sudah jelas pasang kateter, nanti waktu sholat kateternya diikat agar tidak keluar ya. Itu jaga ini secara fikih ya. Kalau sudah nggak bisa nahan ya misalnya itu untuk sholat dulu ya. Yang bermasalah. Tapi kalau masih ada jeda waktu ya memang angkat mata ya tenangan gitu. Ngomong nguyuh rasanya bisa. Atau memang ya cepat mengambil yang wajib-wajib saja. Kan cepat ya. Ambil yang kalau saya mengambil yang wajib saja hanya baca surat Fatihah. Rukunya cepat. Nah. Gimana nanti secara fikih bisa ditanyakan ke Ustaz Yahya ya. Saya gimana? Gimana yang sudah mau biasa nggak bisa nahan sama sekali? Kalau di kesehatan mungkin salah satu penolongnya dengan bahasa kateter selang. Sholat ikat ya, nah, dilepas lagi gitu. Cuma itu juga beresiko, bukan berarti tidak. Ada lagi? Enggak? Terkait dengan screening ya. Kenapa? Turun. Ya tadi pesan dari Bu Enda, misalnya mau ditanya, mau di briefing sekalian buat persiapan untuk lapangan. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi nanti untuk kita tadi sudah saya sampaikan ya. Nanti untuk kita setelah ini ya, jadi jangan ya. Alhamdulillah nanti dalam hal tertentu memang ya kita sidik aja gitu. Ya ada Kemenkes gitu. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu ini bagian dari upaya kita untuk melayani masyarakat. Jadi nanti kita akan secara teknis ya nanti ya dilakukan. Kalau yang sudah biasa di posyandu ya biasa. Nanti mejanya seperti itu. Ada penambahan di tingkat yang melakukan screening. Nanti jangan satu-satu juga nanti video satu orang, AMD satu orang, AD-nya satu orang, jujur. Ya, nanti bagaimana strateginya ya. Nanti penjadwalan dan sebagainya kita lakukan menyesuaikan jadwal yang ada di posyandu desa masing-masing dengan target sampai di entry di aplikasi. Nanti tentu akan kita bantu teknisnya. Itu akhir Juli 340 lansia yang Juli kemarin. Juli.
pelaksananya barangkali ya. Jadi kalau entry data kemarin yang terakhir nanti saya tanyakan lagi ke nasional, karena kalau Juni berarti jadi masing-masing kalau 340 kita bagi masing-masing bisa berapa? 100? 15 ya, 15 aman. 115 berarti totalnya ada 345. Lebih boleh kurang juga. Ya, jadi begitu. Jadi kalau walaupun ada yang ada data-datanya juga bisa dimasukkan ya. Kalau di misal posyandu kan sudah ada datanya enggak siapa gitu sudah ada. Ya boleh nanti sambil berlatih walaupun untuk yang tes GDS dan sebagainya sementara ini tetap dipercayakan di teman-teman Puskesmas dulu. Sembari nanti memang ada beberapa kali yang sudah dilatih untuk melakukan pengukuran itu. Iya. Ya, itu contohnya. Jadi nanti teknik di lapangan seperti itu nanti yang biasa nanti kalau yang belum yang tidak ada seperti dia nanti kita akan bersama mendampingi, melengkapi. Kalau mereka sudah biasa tensi, tinggi badan, berat badan, maka nanti akan ditambah minimal 1 meja dengan screening itu. Ya. Jadi termasuk screening lingkar perut, lingkar ini memang nanti bisa dalam satu sisi ya. Itu seperti itu. Ini yang ditanyakan untuk teknis untuk di lapangan nanti. Kita akan jadwalkan. Nanti kalau ini katakan Juni ya berarti segera kita lakukan. Nah, untuk data-data nanti kita bantu. Jadi di BJ itu ada berapa lansia yang dusun BJ mana? Yang di BJ? Kali BJ? Ada? Hari ya. Maaf Pak, saya tanya Pak. Oke. Kebetulan kami kan bukan kader posyandu, jadi tidak mengetahui persis apa jumlahnya. Ya kegiatannya saya terserah memang nggak tahu, nggak harus di posyandu. Jadi nanti langkah apa yang harus kami lakukan? Karena kan dia bingung ini misalnya tiba-tiba mau nanyain bahkan ini sopo gitu. Jadi ini Bu nanti jadi teknis kan kita ambil fokusnya kan gedong. Gedong kemudian kali biji. Jadi nanti kita akan coba cari jadwalnya posyandu lansia kali biji itu mana saja dusun-dusunnya kan. Bukan dari kali biji toh. Bisa dusun ini sini. Kalau gedong misalkan gedong kali Karang Padang dan sebagainya mana saja. Nah, nanti tetap secara kinerja kalau posyandu tadinya sudah jalan. Nah kita tinggal menambahi yang belum ada apa. Misalkan screeningnya, ya, mengukur lingkar lengan, lingkar ini, jadi ya, dan bisa dipraktekkan di rumah sama dengan bapaknya atau dengan siapa suaminya. Yang penting kenapa jamrot? Ya seperti itu. Jadi ikut Bu nanti jadwalnya kita ngikut di situ untuk melihat bagaimana aktivitas posyandu juga. Ya, selama ini yang panjenengan belum ternyata posyandu seperti itu suatu saat kita bisa berperan serta. Nah, boleh jadi nanti teman-teman yang posyandu pun bisa juga melihat yang di Kali Beji atau membantu di Kali Beji yang atau di yang di Ambara nanti kita akan menang lagi seperti itu. Jadi mendampingi sehingga nanti ketemu data itu nanti karena data yang kita di ini nanti akan ditabir ya. Mbak siapa? Kalau di biro ya Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Rohmi. Mbak Rofi. Nah, seperti itu. Lingkar lengannya berapa, lingkar pinggangnya berapa, berat badannya berapa, tinggi badan berapa, tensinya berapa, GDS-nya nilainya berapa, nanti kita bantu. Oleh karena kalau hasilnya ini sudah ada, nanti kita akan cetakan ini. Ya, satu lansia satu bendel. Nanti kalau yang mereka ya kita, ya adminnya yang mereka, termasuk yang memasukkan di aplikasi itu di situ. Berarti ini tugas kami ya Pak ya, itu menghubungi. Enggak nanti yang menghubungi boleh mengetahui boleh dengan misalnya posyandu di Rowosan itu kapan gitu posyandu lansia ya. Terus kami memberitahu. Ya nanti suratnya dari kita. Oh gitu. Melalui pus. Sebab yang punya wewenang itu adalah puskesmas. Makanya kita hadirkan puskesmas di sini.
yang gedangnya nanti. Oh ada, sehingga kita pun jadwal posyandu pun biasanya kita minta ke Puskesmas Gedangan, Ambarawa maupun ke Banyu gitu. Oh Banyu Biru jadwalnya katakanlah kalau Juni ya lansia dini apa? Nanti pun kalau misalnya jadwalnya Karangpadang tanggal sekian, Gedong sekian, Ngambil sekian, Banyu Biru tanggal sekian, nah itu kita dengan total itu. Walaupun kalau lebih itu nanti rezekinya Puskesmas ya, karena kita membantu dan yang lengkap itu tadi. Ya, nanti akan di entry dan itu memang laporannya tetap Puskesmas yang akan mengklaim. Karena tujuan kita adalah diberdayakan untuk membantu program pemerintah dalam screening lansia. Seperti itu. Jadi nanti jadwalnya kita akan buat, kita akan lihat. Setelah itu nanti suatu saat monggo. Ini Bu Jinan Asman Sinten? Ya, Bu Ari misalkan. Bu ini ada kali beji ada posyandu lansia di sini hari ini, di sini hari ini. Ya kira-kira dengan bisa kayak kapan, gitu kan? Tidak harus butuhkan semua loh ya. Ya butuh sana, butuh sini, butuh sana enggak. Nanti kita bagi. Yang jelas targetnya ini tercapai dalam screening itu. Screening itu tercapai ya. Ada melatih kita untuk bagaimana mengaplikasikan ini, menemukan masalah yang ada di dalam lansia. Nah, kalau nanti sudah ketemu, di Rosari ternyata Mbah Sugino katakan, mohon maaf kalau yang disebutkan Mbah A ini kok punya masalah, wah ini bisa saya bantu deh, apa yang bisa saya bantu. Itu bagian dari pendekatan kita. Kalau kita dari sebenarnya tidak wajib ada di dalam seperti itu. Ya, itu. Jadi nanti kita akan bantunya. Ujung tombaknya tetap Puskesmas dengan program-programnya. Kita membantu untuk pendataan maupun hasilnya nanti. Ya. Kalau pendataan saya coba cari, dan saya kemarin memang tahun 2016 sayangnya itu daftar pemilih tetap, saya ada punya daftar pemilih tetap di semua TPS. Ya dari situ akan kelihatan. Tapi kalau 2016 sudah kadaluarsa sudah 5 tahun lebih. Ya, saya sudah menunggu sebenarnya data DPT untuk tahun 2024. Kalau sudah ada nanti memang mintanya yang boleh itu Puskesmas. Jadi Puskesmas minta secara resmi minta data untuk terkait dengan ini boleh kalau di Puskesmas. Tapi resmi tanda tangan kepala Puskesmas minta data ke PPK. Ke PPK juga nggak boleh mengeluarkan data kecuali ada permintaan resmi. Dengan kalau ada apa-apa kalau sumbernya dari Puskesmas harus bertanggung jawab. Nah di situ ada Dusun Gedong itu lansianya siapa yang umurnya 60 tahun atau lebih. Itu siapa saja, berapa orang ketemu. Gitu. Seperti itu Bu. Jadi nanti kalau yang di Rosari ya di Rosari atau di Kanbeci di Cebur misalnya. Ada lagi seperti itu. Ada yang lagi? Dari kecamatan lain. Di kecamatan yang lain? Oh enggak, sudah maju juga. Siap. Ya, kalau nanti yang kemarin memang jadi sebenarnya kami mengusulkan untuk Kabupaten Semarang untuk 6 kecamatan kemarin. Jadi kecamatan Pabelan, Getasan, Jambu. Tapi dari sementara kami trial itu diminta dikurangi dulu. Ini yang ikut Zoom kemarin memang ada 6 kecamatan. Belum nanti teman-teman Getasan yang ini kita masuk di sini ya boleh saja nanti kita minta untuk ini loh biar pengalaman yang belum loh ya. Kalau yang sudah canggih-canggih nggak ahli, sudah biasa namanya. Kalau seperti sini ada Pak Imam, Pak Fitri, sebagainya sudah biasa ya. Seperti itu. Tapi setidaknya kalau kita punya seperti itu, nanti kita bisa setelah mengenali orang dengan punya masalah. Harapannya setidaknya kita menjadi orang yang kalau dalam Islam saya katakan khairun nasi anfa'u linnas. Sebenarnya orang yang paling baik, orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Walaupun dengan itu tidak dalam bidang kesehatan, setidaknya tahu. Kalaupun nanti batasnya saya tuh nggak paham, oh ada Pak Solihin, ada Pak Fitri, ada dokter dan sebagainya. Mbah kayak ini kayaknya butuh di kurung Puskesmas Mbak. Atau Bu, ini Mbak ini diajak Puskesmas, biar diperiksa lebih lengkap, biar nanti kelihatan. Karena dengan deteksi dini itu harapan kita tapi tahu secara dini sehingga pengobatan dan sebagainya
Jadi kalau ada orang yang tahu masalahnya kesehatan jiwa itu lebih dini, itu insya Allah secara teori itu bisa sembuh sempurna, itu peluangnya. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan baru ketahuan, ya sudah, saya harus mengevakuasi ke Suroyo Hospital Madura. Karena peluangnya sudah akan menetap. Ya, seperti ini. Ada lagi? Cukup? Jadi secara teknis begitu nanti. Jadi kita akan melihat, nanti kita minta jadwal dari masing-masing lokus yang kita pilih, Gedong, Kalibiji, dan Pojok Sari. Ya, di situ akan kita upayakan. Jadi kita tidak mengada, kalaupun tidak nyandak ya nanti kapan sih jadwalnya Ngabla, maksud saya kan Ngabla, Rejoso, Winambara Residen, Rejo Sari, Roba, Jul, Pojok Sari. Itu kapan? Dengan target 115. Tapi kalau Pusmas ini tambah lagi Pak, ini alat saya masih banyak nih, di Pusmas kan banyak ya alatnya. Tambah saya dibantu lebih dari itu, mungkin ya siap. Ya terima kasih dari kami, tinggal sudah dulu. Dan mohon yang kursi-kursi yang di situ segera digulung. Kita akan melakukan sholat dulu. Saya akhiri wabillahi taufiq. Kalau ada saja mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.